Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sehat sedanten. Alhamdulillah. Pokoknya semangat ngaji. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah, alhamdulillah saged ngaji, saged sholat teng masjid niku nyeneng niki napa mboten? Damel ati ayem leres. Maka kita ini ketika merasakan nikmat ibadah kok digampelaken ibadah, maka kadang-kadang salipun syukur kalih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang menyadari bahwa nikmat ibadah ini nikmat yang sangat besar, maka kita nanti akan menyadari yang lain itu jadi remeh, Bapak. Nggih napa mboten? Salat niku penting napa mboten? Penting. Makane urip nek 1000 tahun mboten salat ra ono gunane. Maka alhamdulillah jenengan saged salat. Nggih napa mboten? Nggih. Begitu pula ngaji niku penting napa mboten? Penting. Tiang nek mboten gadah ilmu, mboten purun pados ilmu, maka hidupnya akan gelap gulita. Mungkin jenengan cobi teng griya lampune dipateni kabeh terus mlaku. Bagi yang matanya masih sehat, masih ada cahaya sitik-sitik dari luar. Tapi kalau matanya sudah rada napa Mbah? Blabur, nabrak. Maka begitu pula hidup, Bu. Hidup kita ini kita nggak mau ngaji, kita nggak mau thalabul ilmi, akan banyak nabrak. Nggih napa mboten? Nggih. Makanan haram didahar. Nabrak niku. Nabrak. Napa-napa sing mboten disenengi Gusti Allah dilakoni. Niku nabrak namanya. Bentene nek mati listrik nabrak napa? Nabrak cagak, nabrak motor, nabrak ngoten sing ada di sekitar kita. Kalau hidup kok gelap gulita, syariat akan diterbasi, ditabraki. Wonten perintah mboten dilakoni, wonten larangan malah dilakoni. Niki namine tiyang nabrak. Maka ketika kita kok dirizkikan purun ngaos bar maghrib leyeh sambil leyeh gitu, sender lenggah, mungkin wonten seneki, wonten teh, enak sangat. Kok oleh ilmu, maka niku sesuatu nikmat yang harus kita syukuri. Terus, nah niki sing rame mesti ibu-ibu alhamdulillah, gen dongane ibu-ibu niku tambah kenceng, nggih Bu. Kalau si ibu sampai berdoa, maka Allah akan, ya tidak ada hijab Bu antara jenengan kali Allah Ta'ala. Maka diperbanyak doa. Diperbanyak doa untuk dirinya, keluarganya, anak turunnya, bahkan masyarakatnya, agar Allah limpahkan kebaikan dan limpahkan rahmat. Malam hari ini Ustadz Fatan izin sehingga saya diminta gantikan. Ada hadis yang penting Bapak Ibu berkaitan dengan didik putra putri kita semuanya. Yang hadis ini sebetulnya nanti juga harus kita renungi. Kita ini sudah nindakne napa? Derek. Namine didik ngertos peribahasa nggih Bu? Guru kencing berdiri napa? Guru kencing berdiri, murid kencing melayu. Antara pipis melayu. Dados orang tua ini di satu sisi ketika mengingini kebaikan pada si anak, maka satu di antara ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah tumindak ingkang sae. Untuk siapa? Kita sendiri. Maka dalam hadis ini Rasulullah Muhammad SAW memberi wasiat kepada seorang anak kecil, Bu.
Naminipun Abdullah bin Abbas. Niki riwayatnya banyak. Nanti hadis ini bisa jenengan tingali, jenengan saged searching nek kathah kitabe nggih ditingali, nek mboten mungkin saged searching Al-Arba'in nomor 19 ngoten. Mungkin saged ditingali hadis Arba'in An-Nawawi nomor pinten? 19. Di situ ada dua riwayat. Satu riwayat Imam At-Tirmidzi, satu riwayat yang lain. Sebetulnya masih ada riwayat-riwayat yang lain yang tidak masuk ke sini, tapi ada. Nah, riwayat yang kedua yang akan saya bacakan Ibu-ibu, bukan riwayat yang panjang, tapi riwayat yang lebih pendek. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya bacakan hadisnya nggih. Ihfazillah yatajidhu amamaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah itu di hadapanmu. Sekali lagi, ini wasiat Nabi kepada anak kecil yang dikatakan saat itu umurnya belum sampai 10 tahun. Ihfazillah tajidhu amamaka. Sarang-sarang mohon nggih. Monggo. Ihfazillah, monggo. Ihfazillah tajidhu amamaka. Ta'arraf ilallah firrakhai ya'rifka fi syiddah. Sampai sini kita artikan dulu. Ihfazillah, jagalah Allah, le jogon Allah. Le jogon Allah. Gimana Allah yang maha agung maha besar itu kita jaga? Dengan menunaikan perintah-perintahnya Allah, meninggalkan larangan-larangannya Allah. Jenengan saniki purun sholat berarti jenengan jagi Allah. Jenengan purun ngaos maka ini jagi Allah. Jenengan purun matur sing sae berarti jenengan jagi Allah. Jenengan boten rasan-rasan berarti jagi Allah. Rasan-rasan boten Bu? Dong, alhamdulillah. Bapaknya tahun ngarep pun nek rasan-rasan boten Bu? Boten lah pun ngasih ngoten nggih. Saniki dong tahun ngarep pun boten. Target nggih. Jadi kajian Senin dalu niki ketika membahas pendidikan anak, satu diantaranya boten rasan. Mangkat ngaji rasan-rasan, ngaji mulai ngaji kok rasan. Oke, maka ketika seseorang meninggalkan ghibah, meninggalkan ngerasani, maka di saat itu dia sedang menjaga Allah Ta'ala. Ihfazillah tajidhu amamaka. Maka engkau akan mendapati Allah itu di hadapanmu. Maksudipun pripun Bapak Ibu? Kebaikan-kebaikan yang dijalankan, dilaksanakan oleh seorang muslim, oleh seorang hamba, maka itu akan mendatangkan penjagaanipun Allah. Kalau kita ini, jadi agama kita ini ngasih cara berpikir kita itu yang sangat tertata Bu. Ada kalanya orang ketika waktu sholat Allahu Akbar, kosek garapanku durung rampung, seklah, cek nanggung. Sulit kita untuk nutup toko kita, sulit kita untuk wisuh siki, cuci tangan, cuci kaki dulu, lalu kemudian sholat. Padahal ketika itu kita tunaikan ihfazillah tajidhu amamaka. Kalau malah kita lapangkan untuk meninggalkan urusan dunia kita, lalu kita bersusah payah menghadiri ketaatan itu, maka janjinya Allah tajidhu amamaka. Koyo-koyoe nek tokone mboten ditutup, garapane tetap diterusne, koyo-koyoe oleh untung. Gini mboten? Itu namung koyo-koyoe. Betulan Bu dapat untung, tapi seringkali ilangnya ya gampang. Bahkan mungkin berkahnya juga bisa jadi tidak sampai. Maka ketika kita ini diperintahkan oleh Nabi, ihfazillah, jogonen Allah nek pun wayahe azan nggih mangkat salat. Urusan donya ditinggal nih rumiyin. Apa dampaknya? Jangan-jangan loh, kalau kita menyegerakan urusannya Allah, Allah akan jaga kita dengan sangat baik. Maka para ulama mengatakan
penjagaan Allah di sini itu menyangkut dua urusan. Satu, urusan dunia kita dirampungkan, urusan akhirat kita juga dijaga. Padahal setiap kita pengen dunyane selamat, geno mboten? Pengen dunyane sae, geno mboten? Nek duwe keluarga sing apik, duwe putra sing apik, duwe bondo sing barokah, leres. Maka wasiat ini kalau kita tunaikan ibu-ibu, maka Allah akan jaga. Allah jaga diri kita dari berbagai macam musibah. Allah jaga harta jenengan. Hartanya dijaga, Bu. Keberkahannya dijaga, kebaikan harta itu dijaga, bisa bermanfaat untuk yang baik-baik. Setelah itu keluargane jenengan dijagi. Cobi jenengan. Nek putrane dereng wangsul jam 2 bengi, kita mumet ta mboten? Wis udan gledek jam 2 dereng bali, bingung nih piye iki. Tetapi ketika kita meyakini hadis tadi, ihfadillah tajidhu amamaka, maka satu di antara wujud Allah di hadapan kita itu Allah jagi urusan-urusan kita. Maka yang kita pikirkan, semuanya ini milik Allah, maka Allah yang akan jaga. Saya ngarep-arep Allah. Maka ibu-ibu, urusan Allah harus kita dahulukan. Sekali lagi, ini wasiat untuk anak-anak. Kangge simbah-simbah cocok mboten? Ternyata cocok. Kangge bapak-bapak cocok mboten? Cocok ternyata. Maka kita berharap kalau ini kita wasiatkan kepada anak-anak kita, mereka besok menjadi orang dewasa, orang tua yang jagani Allah. Kalau sudah ada urusannya Allah, mereka segerakan. Mereka jadi remaja yang menyegerakan urusannya Allah. Begitu pula kita, ibu-ibu. Dados wasiat ini kalau kita baca, kadang tengar-tengar dewe, ya Allah, mbiyen aku cilik ora ono sing ngasih wasiat kayak gini gitu. Saya dulu nggak ada yang ngasih wasiat kayak gini, Bu. Saat ini ketika moco, ya Allah, padahal ini disampaikan oleh Rasul, ya hulam, wahai anak kecil, wahai anakku. Berarti ini Rasulullah Muhammad SAW wasiatkan kepada seorang anak yang saat itu usianya masih di bawah 10 tahun. Dan ternyata anak yang 10 tahun ini nanti dewasanya betul-betul sangat luar biasa, solihnya luar biasa. Namanya pun Abdullah bin Abbas. Wasiat pertama, ihfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah di hadapanmu. Jadi ibu-ibu, kalau kita dihadapkan antara perintah dan larangan, maka perintah niku monggo ditunaikan. Kalau wonten larangan, monggo larangannya pun ditinggalkan. Kalau ada urusan akhirat kok barengan kali urusan dunyane kita, maka monggo dipilih urusan akhirat rumiyin. Tadi contohnya, kok sholat garapane dereng rampung, maka kita tinggalkan dulu untuk kemudian kita sholat. Kenapa? Karena dengan cara itu jangan-jangan, sekali lagi jangan-jangan, kita tidak tahu dari sebab mana Allah jaga kita, keluarga kita, anak turun kita, dan harta kita. Jangan-jangan dari jenengan singkur nutup toko nek wayah adzan. Jangan-jangan dari jenengan yang cuci kaki misal teng sabin dan sebagainya tinggal nesike sawahe kemudian sholat. Jangan-jangan dari situ sehingga Allah Ta'ala jagi urusan kita. Dan penjagaan yang sangat kita harapkan nggih menika penjagaan akhirat, Ibu. Penjagaan akhirat niku namine dijagi urusan iman nih. Iman kita oleh Allah Ta'ala dijogo. Ketika iman kita dijaga Bapak Ibu, maka peluang surga itu bisa kita dapatkan insya Allah. Maka ketika kita hidup, ketika kita tambah umur, maka kita harus senantiasa berharap, ya Allah jagalah iman agar selalu berada di dalam hatiku. Tiang nek imane pun ilang mesakno nggih mboten? Tiang nek imane pun ilang bakalan benjing teng akhirat mlebet neraka. Maka ketika kita ini badhe syukur ibu-ibu, kadang mikir, ya Allah, duitku sithik, tapi aku jek duwe iman. Alhamdulillah napa mboten?
alhamdulillah. Duite oke, imane ilang. Naudzubillah. Maka yang penting duit napa iman? Ya loro-loro nih. Iman yang lebih penting lho. Dados nek jenengan dados tiang gadah, kok tesik gadah iman, maka syukure sing double. Begitu pula ketika kita ini misal dadi wong sing biasa-biasa wae, tapi jek duwe iman mangkat yang masjid, syukure ya kudu double. Kenapa? Karena yang paling utama Allah masih jaga yang namanya iman. Penjagaan iman ini sebetulnya amat sangat diinginkan oleh siapapun ibu sadar napa mboten. Karena dulu ketika manusia ini masih berada di alam ruh, setiap orang ditanya oleh Allah Ta'ala, alastu birabbikum. Jadi jenengan kula niki riyen di alam ruh ditangleti, apakah aku ini Rabbmu? Jenengan jawab pripun riyen? Nggih napa mboten nggih? Jenengan kemutan napa mboten? Niku susah Bu. Kula lan panjenengan sedaya mboten kemutan, tapi benjing ujuk-ujuk ditagih kali Allah. Betul-betul besok di yaumul kiamah ditagih kowe mbiyen wis ngomong, wis nyeksekne bahwa aku ini adalah Rabbmu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Mereka berkata bala syahidna, jeh kami bersaksi ya Allah jenengan Rabb kami. Cobi. Tapi sampai saat ini kita nggak ada yang ingat. Tapi Allah kabarkan bagaimana persaksian para ruh ini di hadapan Allah di Quran surat Al-A'raf ayat 172. Dan besok ini akan ditagih. Sesiapa yang kafir, yang lupa dengan persaksian ini, benjing bakal disiksa nih. Jadi kalau mereka mengatakan aku kafir, ngoten, kowe mbiyen wis saksi lho. Kok saiki malah kafir? Maka udah nggak ada ceritanya. Berarti di dunia ini kita harus menyadari betul bahwa penjagaan iman itu amat sangat kita perlukan. Sadar nopo boten. Karena sing sadar benjing teng akhirat janjine bakal ditagih, sing boten sadar benjing janjine nggih ditagih. Sing medeni nek kula lan panjenengan boten sadar nindakne elek, ingkar kalih Allah kok benjing ditagih, maka cilaka. Nggih napa mboten? Nggih. Maka penjagaan iman ini sekali lagi Ibu, kita sadari atau tidak setiap manusia akan memerlukan. Bagi orang-orang yang beriman, dia menyadarinya dari dunia. Tapi orang-orang yang kafir, orang-orang yang lalai, menyadarinya benjing ketika sudah ketemu kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan ketika mata mereka sudah mulai yakin, namanya ainul yakin. Nek mripate pun nonton, tenanan tibae. Kan kadang jenengan yang diceritani, Bu, Pak Takmir wingi mabur lho Bu. Ora percaya. Tenan lho Bu, aku nonton. Ora percaya. Sampai aku nonton tenanan. Pak Takmir mabur ngangge napa, Pak? Pesawat nggih, Pak. Agem Garuda. Oh iya, percaya tenan aku. Jadi seringkali mata kita ini nolak sesuatu yang kadang kita nggak yakini. Ora masuk akal kok. Mosok Pak Takmir mabur. Kan ya iki mboten saged dicerna. Akan tetapi begitu pula manusia yang ada di dunia ini seringkali mboten percados akan urusan hari akhir. Benjing ning teng akhirat. Ana pembalasan dan sebagainya, seringkali diremehkan. Maka ketika sudah bertemu dengan Allah, baru orang-orang yang ingkar itu akan menyadari dan mereka yakin. Kita berharap jangan sampai yakine nunggu ning akhirat, tapi yakine sakniki Bu. Nek yakine sakniki saged toto-toto, saged siap-siap, saged tenanan. Maka ihfazillah tajidhu amamaka. Hendaknya kita ini betul-betul Ibu-ibu bersungguh-sungguh menyegerakan melakukan urusan-urusannya Allah sing ditresnani kalih Allah.
Maka hidup di dunia ini ketika mengikuti hadis ini sangat sederhana, Bu. Nopo sing Allah perintahne dilakoni, sing boten ditinggalno. Nopo sing Allah tresnani dilakoni, sing boten ditinggalno. Kan gampang nggih. Maka di urusan di dunia kita tinggal mencermati. Iki diperintah ora, ya aja dilakoni. Iki apik ora, apik, ya ayo dilakoni, kan ngoten. Maka ketika hidup kita ini dipandu dengan cahaya ilmu, ibu-ibu, dipandu dengan cahaya ilmu itu sumbernya dari Quran dan hadis, maka kita berharap uripe kula lan panjenengan niki padang, napa? Padang. Purun padang apa purun peteng? Padang nggih. Padang, nek pun padang mboten nabrak. Pados garapan sing halal, pados yatra sing halal, pados napa kemawon pokoke urusane sing halal. Nek mboten ngoten sing diterbasi sing haram. Gara-gara apa? Gara-gara hidupnya gelap gulita. Wasiat Nabi yang pertama itu. Yang kedua, Rasul ngendika ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fi syiddah. Kenalkan diri jenengan, kenalkan dirimu kepada Allah di saat lapang, maka Allah mengenalmu di saat sempit. Donga niku enake pas lapang napa sempit, Bu? Donga niku enake wis krasane banget niku pas lapang napa sempit? Sempit nggih. Zikir niku nek pas sempit luwe khusyuk. Napa meneh nek wayah perlu, gitu. Wes wayah perlu niku angsale ndonga direlak-relakne tahajud, direlak-relakne melek. Itu di saat sempit, Bu. Jangan keliru rumusnya. Rumusnya ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Maka kenalkan diri jenengan di saat lapang, maka Allah kenal jenengan pas sempit. Jadi keyakinan kita nek jenengan saniki pas urusan lapang saniki lapang sedanten nggih. Lapang alhamdulillah sehat gitu. Sehat nggih aman. Kala wingi bar Agustusan pokoknya disertai berbagai macam ketenangan hati lah gitu-gitu ngoten. Maka di saat lapang semacam ini ibu-ibu, monggo tenanan angsalipun mengenalkan diri kita kepada Allah. Pripun angsale kenal nih? Sami dengan ketaatan, Pak. Dengan apa? Taat, ketaatan. Jenengan salat niku kenalan, Pak, Bu. Salate nek pas lapang kali sempit niku kudune luwih khusyuk pas pundi? Berarti kudune luwih khusyuk pas lapang. Sempit niku kinten-kinten kari golek kasil. Oh, janjine Allah nek sempit ya'rifka fi syiddah. Allah bakal kenal jenengan, Bu. Maka ketika sempit itu normalnya seseorang amat sangat memerlukan Allah, dan Allah pun ngerti. Oh, si ibu ini lagi sempit, tak kei. Oh, si bapak ini lagi sempit, tak kei. Tapi Bapak Ibu jenengan kinten-kinten. Nek mikir-mikir, Bapak. Saking cilik dugi sakniki kinten-kinten nikmate Allah kathah napa sithik? Kathah. Jenengan nek kon mikir-mikir urusan urip, nek ngelingi wingi niku akeh syukure napa akeh ndresulane? Kok akeh ndresulane? Kadang orang itu Ibu, mature ngeten. Wah, aku ki saiki uripe wangel banget. Padahal wis ngasih umure 60 tahun. Berarti makannya sudah 60 tahun, saged makan gitu. Terus anake pun mentas sedaya, mentas kabeh, pun gadah griya. Tapi pas niku angsale matur, aku ki kok yo Drusula terus. Padahal selama 60 tahun Allah senantiasa memberikan kebaikan demi kebaikan. Maka ta'arraf ilallah firraha, hendaknya di saat lapang-lapang semacam ini ibu-ibu, hari-hari kita ini normalnya lapang gini mboten? Nggih. Nek tiang Gaza ini Bapak Ibu, hari-hari ini tiang Gaza niku urusannya sempit. Mangan wae sedina-dina wangel banget.
Satu di antara nanti si bapak harus pergi keluar nyari makan, taruhannya apa? Nyawa. Maka kalau bapak pulang bawa tepung, wah keluarga itu gembiranya luar biasa. Tapi ketika keluar si bapak dan keluarga ini harus siap nek bapaknya mboten bali. Tapi nek kula lan panjenengane bapake kerja mikire wah engko ora bali ra apa-apa ngono. Mboten nggih. Eling-elingane wah aman bapak. Saking nikmate, Pak. Saking nikmati urusan kita, saking lapangnya urusan kita. Kalau si bapak keluar, masih angen-angen ya, oh bapakku masih bali, kan ngoten. Tapi saudara kita di Gaza ketika bapaknya keluar, wis etungane urusan nyawane hilang. Artinya Bapak Ibu, urusan kita di negeri yang baru saja kita memperingati kemerdekaannya ini urusannya amat sangat lapang. Monggo kelapangan ini disyukuri dengan kata-kata kemutan kalih Allah. Taate dikencengi pokoknya. Taate dikencengi termasuk ndongane dikencengi. Zikire dikata-katai sing khusyuk. Sing khusyuk. Khusyuke mboten pasempit. Nek pasempit angsale salat nang masjid Allahu Akbar. Nek pas lapang Allahu Akbar. Boten klem tuh Pak. Kabeh ge dinikmati, Pak. Dinikmati. Dan terus pas lapang maupun sempit, amal ibadah kita ini sama, Pak. Jadi khusyuke nek iso ke saben dina tambah taat. Mboten nang sale taat pas lapang tok. Pas sempit kok kebane, Pak. Mboten nang sale taat niku pas sempit tok, pas lapang mboten. Pas lapang mboten. Maka kekhusyuan kita itu harus senantiasa kita naikkan sehingga setiap saat oh semakin bertambah umur kita memikirkan aku wis tambah khusyuk urung to angsale salat, aku wis tambah mantep durung to angsale mikirne Allah Subhanahu wa taala. Tujuanku golek akhirat ki wis tambah mantep napa dereng. Kalau seperti itu kita sudah enggak akan sibuk dengan lapang dan sempit. Maka setiap hari kita akan menaikkan kualitas ibadah kita. Dungane pripun Ibu, Bapak-bapak? Gen ibadah tambah sae. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sareng-sareng nggih. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, limpahkan kepadaku kemudahan untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan perbaikilah ibadahku kepadamu. Ngapunten niki wasiat kepada anak-anak. Nek teng simbah-simbah cocok mboten? Cocok. Nek teng bapak-bapak cocok mboten? Cocok. Berarti kita ini harus membekali anak-anak kita dari kecil untuk senantiasa yakin mantep kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekali anak-anak kita dari kecil untuk mentaati Allah agar dalam urusan-urusannya mereka nggak ada kegelisahan. Dan ini juga berlaku untuk kita ibu-ibu. Sehingga kita setiap hari sekarang membiasakan memperbaiki apa yang kira-kira kurang dari diri kita, dan kita ini pasti akan selalu kurang, termasuk dalam urusan ketaatan mesti kurang Bu. Sehingga kita harus mohon pertolongan kepada Allah agar dimudahkan. Nggih, mugi-mugi sampun wektale nggih Pak Bu. Nggih, kula cekapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.